Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk bisa presentasikan hasil kerja dari kami, terutama pada matkul radiologi. Sini saya akan mempresentasikan dari PPT 1 sampai 13. Mungkin langsung saja saya mulai untuk mempresentasikan hasil dari PPT pertama dahulu. Untuk PPT pertama berjudul Medical Imaging, Introduction to Medical Imaging, The Essential Physics of Medical Imaging, yang dibuat oleh Nelsa Ada dan Latifah Nur Atsila. Yang pertama ada modalitas pada medical imaging. Itu terbagi dalam beberapa kategori. Ada radiografi umum, fluoroskopi, mamografi, CT scan, MRI, ultrasonografi, ultrasonografi Doppler, pencitraan kedokteran nuklir, pencitraan kedokteran nuklir, SPECT, PET, modalitas pencitraan gabungan, dan image properties. Nah, pada radiografi umum sendiri dilakukan dengan sumber sinar X di satu sisi pasien dan detektor sinar X, biasanya datar, di sisi lainnya. Pulsa sinar X berdurasi pendek sekitar setengah detik, dipancarkan oleh tabung sinar X, sebagian besar sinar X berinteraksi dengan pasien, dan beberapa sinar X melewati pasien sehingga mencapai detektor, di mana gambar radiografi ini dapat terbentuk. Gambar radiografi berguna untuk indikasi medis seperti diagnosis pada tulang, kanker paru-paru, gangguan kardiovaskular, dan lain-lain. Ini contoh penggunaan radiografi umum setelah di medical imaging-nya. Lalu ada fluoroskopi. Fluoroskopi ini menggunakan detektor sinar X yang mampu menghasilkan gambar dalam urutan waktu yang cepat dan real time. Fluoroskopi digunakan untuk membuat film sinar X dari anatomi yang bergerak seperti jantung atau kerongkongan. Lalu pada mamografi sendiri merupakan radiografi yang umumnya digunakan pada yang terkhusus digunakan pada payudara, dan dengan demikian jenis proyeksi transmisi. Untuk menonjolkan kontras pada payudara, mamografi menggunakan energi sinar X yang jauh lebih rendah daripada radiografi umum. Pada CT scan sendiri merupakan transmisi yang menghasilkan gambar irisan pada pasien. Nah, CT scan itu memiliki keunggulan dibanding radiografi, yaitu untuk menampilkan lapisannya secara 3 dimensi dari anatomi yang diinginkan dan menghilangkan superposisi struktur anatomi sehingga dapat menyajikan tampilan anatomi rinci yang tidak terhalang kepada dokter. Nah, ini contoh penggunaan CT scan. Di sini dapat dilihat bahwa yang pertama ada penampakan dari proyeksi sel gital, lalu ada koronal, lalu ada aksial pada abdomen, dan di sini ada pada kepala, dan ini menunjukkan peta berkode berwarna yang sesuai dengan volume darah pada pasien. Dan di sini gambar terakhir yang F, itu pemrosesan gambar menghasilkan representasi 3D berwarna semu dari anatomi dari data CT. Selanjutnya ada MRI atau Magnetic Resonance Imaging. MRI sendiri merupakan menggunakan medan magnet pada aplikasiannya, dan denyut gelombang radio dihasilkan oleh antena atau kumparan yang diposisikan di sekitar pasien. Proton pada pasien menyerap gelombang radio dan kemudian memancarkan kembali energi gelombang radio ini setelah jangka waktu yang bergantung pada sifat magnetik jaringan yang bergantung pada spasial. Gelombang radio yang dipancarkan oleh proton pada pasien dideteksi oleh antena yang melalui pasien. MRI menghasilkan serangkaian gambar tomografi yang menggambarkan irisan melalui pasien, di mana setiap titik dalam gambar bergantung pada sifat mikromagnetik jaringan yang sesuai dengan titik tersebut. Selanjutnya ada ultrasonografi atau USG. USG menggunakan energi mekanis dalam bentuk suara tinggi atau ultra. Dapat digunakan untuk menghasilkan gambar anatomi pasien. Pulsa suara berdurasi pendek dihasilkan oleh transducer ultrasound yang bersentuhan langsung dengan jaringan yang sedang dicitrakan. Nah, terus selanjutnya ada Doppler ultrasound. Doppler ultrasound sendiri itu merupakan pemeriksaan medis yang bersifat non-invasif, tidak menggunakan benda ke dalam tubuh dan menggunakan gelombang suara ultrasonik. Dapat mengevaluasi kondisi pembuluh darah dan pergerakan aliran dalam darah di dalam pembuluh darah seorang. Nah, dalam Doppler ultrasound terdapat jenis-jenisnya, yaitu color USG Doppler, spectral USG Doppler, power Doppler, transkranial USG Doppler, dan duplex Doppler. Doppler ultrasound berfungsi untuk mendiagnosis penyakit terkait pembuluh darah.
Selanjutnya ada nuclear medicine imaging, merupakan suatu bentuk pencitraan fungsional yang memberikan informasi mengenai kondisi fisiologis pasien. Contohnya, talium cenderung terkonsentrasi pada otot jantung yang normal, tetapi pada area yang memiliki infark atau iskemik, talium tidak terkonsentrasi dengan baik. Lalu ada nuclear medicine planar imaging, jadi menggunakan gambar proyeksi karena setiap titik pada gambar mewakili aktivitas radioisotop di sepanjang garis yang diperaksikan oleh pasien. Gambar nuklir planar pada dasarnya adalah peta 2 dimensi dari distribusi radioisotop 3 dimensi dan sangat membantu dalam evaluasi jumlah besar kelainan. Ada SPEC atau Single Photon Emission Computed Tomography. SPEC sendiri merupakan bagian tomografi dari pencitraan panel kedokteran nuklir, seperti halnya CT yang merupakan tomografi dari radiografi. Nah, gambar SPEC memberikan informasi fungsional diagnostik yang mirip dengan pemeriksaan planar nuklir. Namun, tomografnya ini memungkinkan dokter untuk lebih memahami distribusi agen radioaktif dengan tepat dan membuat penilaian yang lebih baik terhadap fungsi organ atau jaringan tertentu di dalam tubuh. Selanjutnya ada PET atau positron emission tomography. Nah, PET sendiri merupakan teknik pemeriksaan radiologi non-invasif yang menggunakan radiofarmaka untuk menggambarkan fungsi metabolisme molekuler tubuh pasien secara 3D. PET menggunakan cincin detektor yang melindungi pasien dan memiliki sirkuit khusus yang mampu mengidentifikasi pasangan foton yang dihasilkan selama pemusnahan. Jadi ada combined imaging modalities, ada penggabungan modalitas ini menggunakan gabungan dari modalitas umumnya yaitu SPEC dan PET atau PET dengan sistem pencitraan lain yang memberikan definisi anatomi yang lebih baik, contohnya CT atau MRI. Nah, gabungan dari ini memungkinkan terciptanya gambar yang menyatu, memungkinkan lokalisasi anatomi kelainan dan koreksi gambar emisi untuk pelemahan. Selanjutnya ada image properties, ini beberapa propertiesnya. Ada kontras dalam gambar dimanifestasikan sebagai perbedaan dalam nilai skala abu-abu dalam gambar. Gambar dengan warna abu-abu seragam tidak memiliki kontras, sedangkan gambar dengan transisi yang tajam antara abu-abu gelap dan abu-abu terang menunjukkan kontras yang tinggi. Berbagai modalitas pencitraan yang diperkenalkan di atas menghasilkan kontras dengan menggunakan sejumlah bentuk energi yang berbeda yang berinteraksi dalam jaringan pasien berdasarkan sifat fisik yang berbeda. Selanjutnya ada resolusi spasial. Nah, di resolusi spasial ini mengacu pada kemampuan untuk melihat detail kecil dan sistem pencitraan memiliki resolusi spasial yang lebih tinggi jika dapat menunjukkan keberadaan objek yang lebih kecil dalam gambar. Resolusi spasial yang membatasi dalam ukuran adalah ukuran objek terkecil yang dapat diselesaikan oleh sistem pencernaan. Tadi merupakan presentasi dari PPT pertama untuk mata kuliah radiologi. Selanjutnya kita masuk ke tanya jawab dari PPT pertama. Pertama, apa yang dimaksud dengan modalitas radiologi diagnostik? Nah, jawabannya modalitas radiologi diagnostik adalah berbagai teknik pencitraan medis yang digunakan untuk mendiagnosis penyakit atau kondisi dalam tubuh. Modalitas ini termasuk CT, sinar X, MRI, USG, dental, fluoroskopi. Intinya dapat membantu dokter untuk visualisasikan struktur dan fungsi organ dalam tubuh. Apa perbedaan antara sinar X dan CT scan? Nah, sinar X menggunakan radiasi elektromagnetik untuk mengambil gambar dari bagian tubuh tertentu, terutama tulang. Nah, sedangkan CT scan itu menggunakan sinar X, tapi dalam bentuk pemotongan atau irisan, memungkinkan gambar 3D yang lebih detail untuk informasi dan dapat informasi lebih lanjut tentang jaringan lunak. Lalu bagaimana MRI menghasilkan gambar tubuh? MRI menghasilkan gambar menggunakan medan magnet kuat dan gelombang radio. Medan magnet menyebabkan proton dalam tubuh beresonansi. Sinyal yang dipancarkan oleh proton ini ditangkap dan diolah oleh komputer untuk menghasilkan gambar detail struktur jaringan tubuh. Yang keempat, apa kegunaan utama dari USG atau ultrasonografi dalam radiologi diagnostik? USG menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi atau ultrasonik untuk menghasilkan gambar dari bagian dalam tubuh, terutama untuk perut, jaringan lunak, pembuluh darah, dan pada kehamilan untuk memantau perkembangan janin. Pertanyaan kelima, apa fungsi agen kontras dalam modalitas radiologi? Agen kontras digunakan untuk meningkatkan visibilitas struktur tertentu atau organ dalam gambar radiologi. Agen ini menyerap atau memblokir sinar X atau MRI sehingga jaringan diberikan kontras tampak lebih jelas, membantu dalam identifikasi dan diagnosis. Pertanyaan keenam, mengapa CT scan dianggap memiliki dosis radiasi lebih tinggi dibandingkan sinar X konvensional? Nah, CT scan menggunakan sinar X
dari berbagai sudut pandang di sekitar tubuh untuk membuat irisan gambar yang lebih detail. Karena pemaparan yang berulang, sehingga jumlah radiasi yang diterima juga lebih tinggi dibandingkan sinar X konvensional. Pertanyaan ketujuh, apa fungsi dari utama dari radiografi dental dalam kedokteran gigi? Nah, radiografi dental itu untuk memvisualisasikan struktur gigi, tulang, rahang, dan jaringan di sekitar mulut, sehingga dapat mendiagnosis kerusakan pada gigi, penyakit periodontal, infeksi, dan kondisi lain yang tidak terlihat secara langsung. Kedelapan, bagaimana prinsip kerja fluoroskopi dan dalam kondisi apa biasanya digunakan? Fluoroskopi merupakan teknik pencitraan yang menggunakan sinar X untuk memberikan gambar bergerak secara real time. Ini gunakannya untuk prosedur intervensi seperti kateterisasi jantung, pemasangan alat bantu medis, serta pemeriksaan sistem pencernaan dengan bantuan agen kontras. Lalu apa keuntungan utama MRI dibandingkan dengan CT scan? MRI tidak menggunakan radiasi panggilan seperti CT scan, sehingga dianggap lebih aman, terutama untuk pemeriksaan pada anak-anak atau pemeriksaan berulang. MRI juga memberikan gambar jaringan lunak dengan resolusi yang lebih tinggi, sehingga cocok untuk evaluasi otak, sumsum tulang belakang, sendi, dan otot. Pertanyaan terakhir, mengapa gadolinium digunakan sebagai kontras dalam MRI dan apa yang membuatnya efektif? Gadolinium adalah elemen logam yang memiliki sifat paramagnetik membuatnya efektif sebagai agen kontras dalam MRI. Ketika disuntikkan, gadolinium memberi pendek faktor relasi proton dalam jaringan, menghasilkan peningkatan sinyal yang membuat jaringan atau area abnormal lebih terlihat pada gambar MRI. Nah, tadi merupakan tanya jawab dari kelompok pertama eh, mata kuliah radiologi. Untuk tugas radiologi. Selanjutnya kita masuk ke PPT yang kedua. Pada PPT yang kedua ini berjudul radiasi dan atom. Radiasi sendiri merupakan energi yang bergerak melalui ruang atau materi. Nah, radiasi dibagi menjadi dua, radiasi elektromagnetik dan radiasi partikel. Radiasi elektromagnetik tidak memiliki massa, tidak terpengaruh oleh medan listrik atau medan magnet, dan memiliki kecepatan konstan dalam medium tertentu. Contohnya gelombang radio, cahaya tambak, dan sinar gamma. Sedangkan pada radiasi partikel memiliki massa. Contoh partikel alfa, beta, dan neutron. Selanjutnya ada dualitas gelombang partikel. Ini contohnya terdapat pada CD. CD dihasilkan saat gelombang cahaya berinteraksi dengan struktur periodic track pada CD. Efek isi difraksi membagi dan membelokkan cahaya menjadi beberapa berkas dengan frekuensi berbeda warna yang bergerak ke arah berbeda. Rantai pencitraan dalam pelataran nuklir dimulai saat sinar gamma yang tidak dicekat oleh kalorimeter timbal berinteraksi dengan kristal NaL. Kamera gamma tidak ditampilkan yang menghasilkan foton cahaya. Kristal NaL secara optik digabungkan ke permukaan sejumlah PMT seperti yang ditunjukkan di atas. Tepat di bawah permukaan kaca PMT, foton cahaya mengenai fotokatode mengeluarkan elektron dalam bentuk bola biliar klasik seperti partikel. Elektron dikeluarkan kemudian dipercepat dan diperkuat oleh dalam PMT sehingga meningkatkan perlahan sinyal yang digunakan untuk melokalisasi interaksi sinar gamma. Nah, selanjutnya terdapat karakterisasi gelombang. Nah, gelombang ini dapat dirincikan sebagai berikut: memiliki amplitude seperti yang ditampilkan, panjang gelombang itu jarak antara dua titik, identik pada siklus yang berdekatan, lalu ada periode waktu untuk menyelesaikan satu siklus gelombang, ada frekuensi, dan hubungan kecepatan panjang gelombang dan frekuensi dinyatakan oleh rumus C sama dengan lambda kali V. Atau pada karakteristik partikel, rumus tadi dapat diturunkan sehingga dapat menemukan energi foton atau paket-paket energi elektromagnetik yang terpisah. Nah, foton dirumuskan sebagai kali V atau Hc per lambda, di mana merupakan konstanta Planck, atau 6,6 kali 10 pangkat minus 34. Energi foton dinyatakan dalam elektron volt atau eV. Selanjutnya ada radiasi partikel. Nah, radiasi partikel terdapat beberapa partikel, ada alfa, proton, beta, dan neutron. Alfa terdiri dari proton dan neutron. Partikel beta itu contohnya elektron atau positron. Neutron itu merupakan partikel yang tidak dipancarkan oleh dalam reaksi nuklir. Lalu ada kesetaraan massa dan energi. Menggunakan teori Einstein yaitu E sama dengan mc kuadrat, di mana E dalam joule, simbol J, di mana 1 kg meter kuadrat second kuadrat min 2 sama dengan 1 joule. Merupakan energi yang setara dengan massa M saat diam, dan C adalah kecepatan cahaya dalam ruang hampa.
atau 3 kali 10⁸ meter per second. Nah, aplikasinya sangat penting pada reaksi nuklir, misalnya dalam tomografi emisi positron atau PET yang digunakan dalam pencitraan medis. Sedangkan pada implikasi dalam radiologi, memahami konversi massa menjadi energi membantu dalam teknik pencitraan yang lebih efektif. Selanjutnya ada struktur atom. Atom merupakan bagian terkecil dari suatu unsur yang identitas kimia yang tetap terjaga. Lalu atom sebagian besar merupakan ruang kosong yang volume intinya hanya 10⁻⁻12 dari sejuta volume. Jika ruang kosong dalam atom dapat dihilangkan, 1 cm kubik proton akan memiliki massa kira-kira 4 juta metrik ton. Lalu ada orbit elektron dan energi pengikatan elektron. Energi merupakan energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron orbital sepenuhnya dari atom, disebut energi pengikatan orbital. Nah, jadi agar radiasi bersifat pengion, energi yang ditransfer elektron harus sama atau melebihi energi pengikatnya. Karena jarak elektron yang lebih dekat dengan inti permulaan positif, energi pengikatan kulit K lebih besar dibandingkan dengan kulit terluar. Untuk kulit elektron tertentu, energi pengikatan juga meningkatkan seiring dengan jumlah proton dalam inti. Lalu di sini merupakan diagram tingkat energi untuk hidrogen dan tungsten, di mana energi yang diperlukan untuk memisahkan elektron, khususnya orbit dari atom, meningkat dengan Z dan menurun dari jarak inti. Nah, energi pengikatan elektron dibandingkan hidrogen Z91 dan tungsten Z-nya 74, elektron kulit K tungsten dengan 74 protein dalam inti terikat jauh lebih erat. Ini untuk kulit K lebih terikat jauh lebih erat dibandingkan daripada elektron kulit K hidrogen dalam yang mengorbit inti dengan 1 proton 13,5. Nah, ini dapat dilihat bahwa lebih erat. Energi yang dibutuhkan untuk memindahkan elektron dari orbit terdalam kulit K ke orbit berikutnya adalah perbedaan antara energi pengikatan kedua orbit, misalnya EBK atau EBL sama dengan energi transisi. Lalu ada radiasi dari transisi elektron. Ketika sebuah elektron dilepaskan dari kulitnya oleh foton sinar X atau sinar gamma, kekosongan tercipta. Nah, kosongan ini diisi oleh elektron dari kulit terluar, meninggalkan kekosongan di kulit terluar yang nantinya pada gilirannya dapat diisi oleh transisi elektron dari kulit yang lebih jauh. Ini disebut kaskade elektron. Lalu ada karakterisasi sinar X, di mana merupakan perbedaan antara energi pengikatan elektron atau EB dari kulit masing-masing. Dirumuskan oleh energi sinar X, EB dikurangi EB pada Schwarzschild cell dan EB dikurangi EB transition cell. Dengan demikian dapat diilustrasikan dan digabungkan seperti ini, sehingga terdapat nilai 67 kilo elektron volt. Lalu ada elektron Auger dan hasil forensik. Ekstasi atom tungsten, transisi elektron yang mengisi kosongan dalam orbit yang lebih dekat ke inti atom akan disertai dengan emisi radiasi karakteristik atau emisi elektron Auger. Ini elektron Auger dan ini adalah emisi radiasi karakteristik. Lalu ada inti atom, komponennya terdapat komposisi nukleus terdiri dari nomor atom, jumlah proton, dan neutron dalam siklus yang disimbolkan oleh nomor massa. Lalu ada gaya nuklir dan tingkat energi, dan klasifikasi nuklidanya. Nah, ini merupakan contoh pengaplikasian atom. Ada isotop, isobar, isoton, dan isomer. Lalu ada stabilitas nuklir dan radioaktif. Ini merupakan grafik dari stabilitas nuklir dan radioaktifnya, perbandingan antara nomor atom dan nomor proton dari Z. Lalu ada sinar gamma. Peluruhan radioaktif seringkali menghasilkan pembentukan inti anak dalam keadaan terekstasi. Radiasi elektromagnetik yang dipancarkan dari inti saat keadaan terekstasi bertransisi keadaan energi yang lebih rendah dan lebih stabil disebut sinar gamma. Lalu ada elektron konversi internal, di mana deekstasi nuklir tidak selalu menghasilkan emisi sinar gamma. Bentuk alternatif deekstasi atau konversi internal, di mana energi deeksitasi sepenuhnya transfer ke elektron orbital. Nah, elektron konversi dikeluarkan dari atom dengan energi kinetik yang sama dengan sinar gamma dikurangi energi pengikatan elektron.
Selanjutnya energi pengikatan nuklir dan cacat massa. Energi pengikatan nuklir adalah energi yang dibutuhkan untuk memisahkan inti atom menjadi bagian-bagian penyusunnya yang merupakan hasil dari gaya kuat yang bekerja di antara nukleon. Dibandingkan dengan pengikatan nuklir, energi pengikatan elektron orbital dapat diabaikan. Nah, lalu ada ketika dua partikel subatomik saling mendekat di bawah pengaruh gaya nuklir kuat, energi totalnya berkurang dan energi yang hilang dipancarkan dalam bentuk radiasi. Sehingga energi total partikel yang terikat lebih kecil dibandingkan energi total partikel bebas yang terpisah. Nah, energi pengikatan dapat dihitung dengan mengurangi massa atom dari total massa proton, neutron, dan elektron menyusunnya, sehingga dapat disebut juga dengan cacat massa. Lalu ada fisi dan fusi nuklir. Nah, lalu fisi adalah pemisahan dan fusi adalah penggabungan. Di bagian biasanya tidak sama yang disebut frekuensi bagian masing-masing dengan energi ikatan rata-rata pernuklean lebih besar daripada interaksinya. Nah, perubahan energi ikatan nuklir dilepaskan dalam sebagai radiasi elektromagnetik dan partikulat serta sebagai energi kinetik fragmen fisi. Tadi merupakan presentasi dari PPT kelompok 2, lalu kita masuk ke tanya jawab dari kelompok 2. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan radiasi elektromagnetik? Radiasi elektromagnetik merupakan energi yang merambat melalui ruang atau materi tanpa memerlukan media yang merambat. Kecepatan maksimumnya di ruang hampa itu sebesar 2,998 kali 10 pangkat 8 meter per second. Lalu sebutkan beberapa contoh radiasi elektromagnetik yang digunakan dalam citraan medis. Itu ada radiasi elektromagnetik sinar X, radiasi sinar gamma, dan frekuensi radio. Lalu apa yang dimaksud dengan dualitas gelombang partikel dalam radiasi elektromagnetik? Nah, dualitas gelombang partikel itu merupakan konsep radiasi elektromagnetik dapat berlaku sebagai gelombang maupun partikel, tergantung pada kondisi interaksinya. Pertanyaan keempat, apa yang dimaksud dengan radiasi pengion? Radiasi pengion adalah jenis radiasi yang memiliki cukup tinggi untuk menghilangkan energi elektron dari atom, menghasilkan ion. Contohnya itu meliputi sinar X atau sinar gamma. Pertanyaan kelima, apa fungsi partikel beta dalam konteks radiasi partikular? Partikel beta itu merupakan elektron yang dipancarkan oleh inti atom radioaktif dan dapat digunakan dalam beberapa aplikasi pencitraan medis karena sifatnya dapat menyebabkan ionisasi. Pertanyaan keenam, apa yang terjadi ketika elektron transisi mengisi kekosongan dalam kulit elektron? Nah, ketika elektron transisi mengisi kekosongan, energi dilepaskan dalam bentuk sinar X karakteristik oleh atau elektron Auger, tergantung pada jenis unsur dan posisi transisinya yang terjadi. Pertanyaan ketujuh, bagaimana proses di mana energi serap untuk mengangkat elektron dari kulit K ke kulit L dan mengapa energi ini bersifat positif? Proses pengangkatan elektron dari kulit K ke kulit L melibatkan penyerapan energi yang setara dengan perbedaan energi pengikatan antara kedua kulit tersebut. Energi ini bersifat positif karena elektron perlu mengatasi gaya tarik kolom yang dihasilkan oleh inti atom. Pertanyaan ke-8, bagaimana perbedaan energi antara pengikatan antara elektron kulit K pada hidrogen dan tungsten mencerminkan karakterisasi atom masing-masing. Nah, pada LK tadi, hidrogen adalah sekitar pengikatan energi elektronnya sekitar 13,5 elektron volt. Sedangkan pada tungsten, energi pengikatan elektronnya sebesar 69.500 elektron volt, yang sangat jauh mencerminkan bahwa karakteristik atom dari masing-masing unsur. Nah, hidrogen dengan satu motor memiliki daya tarik yang lemah terhadap elektron di kulit K, sehingga energi ikatnya rendah. Pada tungsten itu Z-nya 74, di mana menghasilkan daya tarik yang jauh lebih kuat mengikat elektron di kulit K dengan lebih erat. Lalu apa dampak dari ruang kosong dalam atom terhadap fisik dan kimia materi? Ruang kosong dalam atom memberikan dampak signifikan terhadap sifat fisik dan materi. Ketidakpadatan ini memungkinkan atom untuk berinteraksi secara fleksibel dengan atom lain, menciptakan berbagai jenis ikatan kimia dalam ruang gas, ruang kosong, di antara atom memfasilitasi pergerakan bebas. Menjelaskan sifat gas yang mengembangkan kompresibel dalam zat padat, ruang kosong dapat mempengaruhi struktur kristal dan kekuatan material. Lalu apa yang terjadi pada energi pengikatan orbital ketika jumlah proton dalam inti atom meningkat? Dan bagaimana hal ini mempengaruhi aktivitas unsur tersebut? Ketika jumlah proton dalam inti atom meningkat, energi ikat juga meningkat. Nah, karena gaya tarik positif dari proton yang lebih banyak terhadap elektron di sekitarnya menjadi lebih kuat. Lalu akibatnya elektron di kulit terluar akan lebih sulit untuk dilepaskan. Hal ini mengaruhi reaktivitas unsur,
dengan energi ikat yang lebih tinggi cenderung kurang reaktif, karena elektron valensinya lebih terikat dan sulit untuk terlibat dalam reaksi kimia. Kita lanjut untuk PPT dari kelompok 3. Mengenai interaksi radiasi dan materi yang dibuat oleh Utari Maharani dan Adinda Mentari. Yang pertama ada interaksi partikel. Nah, interaksi partikel termasuk pengion termasuk partikel bermuatan seperti partikel alfa, proton, partikel beta, positron, elektron nuklir yang energik. Partikel tidak bermuatan seperti neutron. Nah, partikel bermuatan berat, contohnya alfa dan proton, berbeda dengan perilaku yang partikel bermuatan lebih ringan seperti elektron atau positron. Ada ekskitasi, ionisasi radioaktif. Partikel bermuatan energi berinteraksi dengan materi melalui gaya listrik atau gaya Coulomb dan kehilangan energi kinetik melalui eksitasi, ionisasi, dan radioaktif loss. Eksitasi dan ionisasi terjadi ketika partikel bermuatan kehilangan energi karena terikat dengan orbital elektron medium. Nah, tadi eksitasi sendiri merupakan transfer sebagian energi partikel yang datang ke elektron dalam bahan penyerap, mendorongnya ke orbit yang lebih jauh dari inti, yaitu tingkat energi yang lebih tinggi. Lalu setelah eksitasi akan menjadi eksitasi, di mana elektron akan kembali lagi ke tingkat bawahnya dengan pancaran energi eksitasi dalam bentuk radiasi elektromagnetik. Nah, jika energi yang transfer melebihi energi pengangkatan elektron, terjadi ionisasi, di mana elektron dikeluarkan dari inti atom. Terkadang elektron yang dikeluarkan memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan ionisasi lebih lanjut yang disebut ionisasi sekunder. Elektron ini disebut sinar delta. Lalu, terdapat ionisasi spesifik merupakan jumlah rata-rata pasangan ion primer dan kedua yang dihasilkan untuk satuan panjang partikel bermuatan disebut ionisasi spesifik yang dinyatakan dalam pasangan ion atau IP/mm. Nah, ionisasi ini meningkat seiring dengan kuadrat muatan listrik dan menurun dengan kuadrat kecepatan partikel yang datang. Bragg peak atau ini nama Bragg peak merupakan puncak yang menonjol pada kurva Bragg yang menggambarkan hilangnya energi radiasi selama perjalanan melalui materi. Nah, selanjutnya dalam lintasan partikel bermuatan, elektron mengikuti jalur yang berliku-liku dalam materi sebagai akibat dari peristiwa hamburan ganda yang disebabkan defleksi Coulomb, tolakan, dan tarikan. Nah, massa yang lebih besar dari partikel bermuatan berat menghasilkan jalur ionisasi yang padat atau biasanya linear. Itu ada LED. LED adalah jumlah ukuran rata-rata energi yang disimpan secara lokal dalam jalur partikel yang datang dalam penyerap persatuan panjang. LET sering dinyatakan dalam satuan KFK atau FH/UM. Scattering mengacu pada interaksi yang membelokkan partikel atau lintasan atau foton dari lintasan aslinya. Nah, peristiwa hamburan energi kinetik total partikel yang pertumbukan tidak berubah disebut elastik. Lalu ada radioactive interaction atau Bremsstrahlung ini. Bremsstrahlung dalam bahasa Jerman merupakan artinya radiasi penghambat. Merupakan emisi radiasi yang menyertai penghambatan elektron. Pelambatan elektron bercepat tinggi dalam sinar X menghasilkan sinar X Bremsstrahlung yang digunakan dalam pencitraan diagnostik. Lalu terdapat positron annihilation. Semua elektron energi bermuatan positif dan negatif kehilangan energi kinetiknya melalui eksitasi, ionisasi, dan interaksi radiasi. Ketika sebuah positron mencapai akhir jangkauannya, ia berinteraksi dengan elektron bermuatan negatif, mengakibatkan pemusnahan pasangan-pasangan elektron dan konversi total massa diamnya menjadi energi dalam bentuk duaan, energi yang berlawanan. Ada interaksi neutron. Neutron dapat berinteraksi dengan inti atom, terkadang melepaskan partikel bermuatan atau fragmen nuklir yang secara langsung dapat menyebabkan eksitasi dan ionisasi. Neutron sering berinteraksi dengan inti atom unsur ringan, misalnya HCO, dengan berhamburan dalam tumpukan. Nah, selanjutnya masuk ke extended gamma ray interaction. Nah, ketika foton melewati suatu materi, ada beberapa kemungkinan dapat terjadi. Foton dapat melintasi tanpa mengalami interaksi, dapat terhambur, atau dapat diserap. Nah, lalu ada hamburan Rayleigh. Hamburan Rayleigh adalah fenomena di mana foton yang datang berinteraksi dengan seluruh atom, bukan hanya dengan elektron individu seperti hamburan quantum atau efek foton listrik. Nah, selanjutnya
Interaksi ini menyebabkan semua elektron dalam atom berosilasi secara serempak dan atom tersebut memancarkan kembali foton dengan energi yang sama, namun dalam arah yang sedikit berbeda karena tidak ada elektron yang terlepas, tidak terjadi ionisasi dalam proses ini. Hamburan Rayleigh terutama terjadi pada sinar X berenergi rendah, ya sepertinya digunakan pada mamografi. Pada mamografi sendiri hanya menggunakan sekitar 15-30 kilo elektron volt. Selanjutnya ada hamburan Compton. Nah, hamburan Compton merupakan interaksi utama antara foton sinar X atau sinar gamma dengan jaringan lunak dalam energi diagnostik. Nah, interaksi ini menjadi lebih umum pada energi foton yang lebih tinggi dan memungkinkannya dipengaruhi oleh kepadatan elektron dalam material. Misalnya jaringan yang kayak hidrogen cenderung mengalami lebih banyak hamburan Compton karena hidrogen memiliki kepadatan elektron yang lebih tinggi. Lalu, hamburan Compton lebih mungkin terjadi ketika energi foton yang datang jauh lebih besar daripada energi pengikat elektron, dan sudut hamburan dipengaruhi berapa banyak energi yang ditransfer ke foton dan elektron yang tersebar. Nah, pada medis, foton yang tersebar lebih mungkin dideteksi oleh reseptor gambar yang dapat mengurangi kualitas gambar secara keseluruhan. Lalu ada efek fotolistrik. Nah, dalam efek fotolistrik, foton yang datang akan mentransfer seluruh energinya ke elektron dalam atom, sehingga elektron tersebut terlepas dan disebut sebagai fotoelektron. Energi kinetik fotoelektron ini setara dengan energi foton yang dikurangi energi ikat elektron tersebut. Agar fotolistrik terjadi, energi foton harus lebih besar atau sama dengan energi ikat elektron. Biasanya elektron yang terlepas adalah yang memiliki energi ikat paling dekat dengan energi foton datang. Nah, ketika elektron ini terlepas, atom menjadi terionisasi dan kekosongan di dalam kulit elektron bagian dalam diisi oleh elektron dari kulit yang lebih luar, melepaskan energi dalam bentuk sinar X, karakteristik atau elektron Auger. Namun memungkinkan emisi sinar X karakteristik menurun pada material dengan nomor atom rendah, sehingga efek ini tidak sering terjadi dalam jaringan lunak dengan foton energi diagnostik. Selanjutnya ada produksi pasangan. Nah, dalam produksi pasangan ini merupakan proses yang terjadi ketika sinar X atau sinar gamma dengan energi melebihi 1,2 megaelektron volt berinteraksi dengan medan listrik di sekitar inti atom, mengubah energinya menjadi sepasang partikel elektron atau positron. Setiap elektron memiliki energi massa dia sebesar 0,511 megaelektron volt. Nah, sehingga energi minimum untuk terjadi produksi pasangan adalah 1,02 megaelektron volt. Jika energi foton lebih tinggi dari ambang batas ini, kelebihan energi diubah menjadi energi kinetik bagi elektron dan positron. Ketika positron kehilangan energinya dan bertemu dengan elektron, mereka saling memusnahkan, menghasilkan dua foton dengan energi masing-masing 0,511 megaelektron volt yang bergerak ke arah berlawanan. Proses ini terjadi dalam citraan medis menggunakan sinar X karena yang diperlukan jauh lebih tinggi daripada energi yang digunakan dalam teknik diagnostik standar dan baru menjadi signifikan pada energi foton di atas 1,02 megaelektron volt. Nah, untuk pertanyaan dari kelompok 3 adalah sebagai berikut. Mengapa hamburan magnetik lebih mungkin terjadi pada sinar X berenergi rendah dibandingkan dengan sinar X pada energi tinggi? Hamburan Rayleigh yang lebih mungkin terjadi pada sinar X berenergi rendah karena proses ini melibatkan seluruh atom berosilasi tanpa menyebabkan ionisasi. Pada energi lebih tinggi, interaksi seperti hamburan Compton dan penyerapan fotoelektrik melibatkan elektron individu dan menjadi lebih dominan. Berapa energi kinetik partikel alfa yang dipancarkan oleh radionukleida alami? Berkisar dari minimum sekitar 4,05 megaelektron volt hingga maksimum 10,53 megaelektron volt. Nah, apa dampak dari hamburan Compton terhadap kualitas gambar dalam citraan medis? Nah, hamburan Compton dapat mengurangi kualitas gambar dalam citraan medis karena foton yang tersebar dapat menyebabkan noise dan mengurangi kontras. Foton yang tersebar ini masih memiliki energi cukup untuk mencapai detektor gambar sehingga menyebabkan keburaman dan menurunkan ketajaman visual dari gambar medis. Lalu jelaskan bagaimana proses partikel bermuatan mengalami eksitasi sehingga menghasilkan sinar delta. Partikel bermuatan akan mengalami eksitasi atau sebagian energi partikel yang datang ke elektron dalam bahan menyerap transfer ke tingkat energi yang lebih rendah dengan pancaran energi eksitasi dalam bentuk elektromagnetik. Jika energi yang ditransfer
melebihi energi pengangkatan elektron terjadi ionisasi, di mana elektron dikeluarkan dari atom. Hasil ionisasi berupa pasangan ion terdiri dari elektron dikeluarkan dan atom bermuatan positif. Terkadang elektron yang dikeluarkan memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan ionisasi lebih lanjut atau ionisasi sekunder yang disebut dengan sinar delta. Nah, bagaimana efek fotoelektrik mempengaruhi pemilihan bahan kontras dalam radiografi? Efek fotoelektrik mempengaruhi pemilihan bahan kontras dalam radiografi dengan memberikan prioritas pada material dengan nomor atom tinggi seperti yodium yang meningkatkan kontras. Bahan dengan nomor atom tinggi lebih mungkin mengalami efek fotoelektrik sehingga memungkinkan penyerapan sinar lebih efektif dan meningkatkan perbedaan kontras dalam antara jaringan berbagai jaringan dalam gambar. Ini merupakan gambar lintasan partikel. Ada partikel bermuatan berat dan ionisasi elektron. Lalu mengapa produksi pasangan tidak signifikan dalam citraan medis standar? Nah, produksi pasangan tidak signifikan karena proses ini membutuhkan energi foton yang jauh lebih tinggi daripada energi yang biasanya. Terus juga energi yang tinggi diperlukan untuk memproduksi pasangan elektron dan rentang energi tersebut tidak digunakan dalam pencitraan diagnostik umum. Lalu apa yang dimaksud dengan LET? LET atau Linear Energy Transfer merupakan ukuran jumlah rata-rata energi keseimbangan secara lokal dalam penyerapan per satuan jalur panjang. Pertanyaan ke-9, rumus dari penangkapan neutron oleh atom hidrogen menghasilkan deuterium dan emisi sinar gamma. Sehingga dirumuskan, jadi rumus kaminya seperti ini. Sehingga diketahui emisi sinar gamma 2,22 mega elektron volt. Pertanyaan terakhir, apa peran nomor atom dalam menentukan dominasi antara hampir kompton dan penyerapan fotoelektrik? Nomor atom berperan penting dalam menentukan apakah himpunan kompton atau penyerapan fotoelektrik lebih dominan. Nah, sebaliknya pada material dengan nomor atom rendah, seperti jaringan lunak, himpunan kompton lebih dominan. Kalau pada nomor atom tinggi, fotoelektrik lebih dominan. Lalu itu untuk pertanyaan dari kelompok nomor 3. Lanjutnya kita masuk ke presentasi kelompok 4 yang dibuat oleh Muhammad Isra Fabi dan Umi Nur Hidayati. Pertama ada atenuasi sinar X dan sinar gamma. Atenuasi sendiri merupakan penghilangan foton dari sinar X dan sinar gamma ketika melewati suatu material atau bahan disebabkan oleh absorpsi dan hamburan foton primer. Ada koefisien atenuasi linear merupakan fraksi foton yang dihilangkan dari sinar monoenergenik dari sinar X-ray atau gamma per ketebalan materi yang diekspresikan dalam satuan cm pangkat min 1. Untuk materi dengan tipis dirumuskan oleh seperti ini, dan untuk tebal menggunakan rumus seperti ini. Nah, koefisien atenuasi, massa atenuasi linear dinormalisasi ke satuan massa jenis memiliki satuan cm kuadrat per gram. Sehingga didapatkan koefisien massa atenuasinya seperti rumus berikut nih, N0 E pangkat min mu per rho kali rho X. Lalu ada HVL atau Hava layer, merupakan ketebalan material yang dibutuhkan untuk produksi intensitas X-ray atau gamma menjadi setengah dari intensitas awal. Nah, HVL merupakan ketebalan yang diperlukan untuk membuat intensitas menjadi 1/10 kali dari intensitas awal. Biasanya dinyatakan dalam milimeter. Lalu ada energi efektif dan mean free path. Energi efektif merupakan energi berkas sinar X per energi merupakan perkiraan daya penetrasi berkas sinar X yang dinyatakan sebagai energi berkas mol energi yang akan menunjukkan daya tembus efektif yang sama. Mean free path merupakan jarak rata sebelum interaksi yang dapat dihitung dari koefisiensi atenuasi linear atau HPL. Sehingga mean free path-nya ketemu 1 per mu sama dengan 1 per 0,693 per HVL, sehingga ditemukan M efektifnya yaitu 1,44 HVL. Ada beam hardening merupakan perubahan septum sinar X ke energi efektif yang lebih tinggi sebagai sinar transfer materi. Lalu ada absorpsi energi dari sinar X dan sinar gamma merupakan satuan dan pengukuran radiasi, di mana rincian mengenai satuan turunan itu ditemukan dalam dokumen ICRU atau International Commission on Radiation Unit and Measurements dan ICRP atau International Commission on Radiological Protection. Ada fluensi, flux, fluensi energi fluensi, dan fluensi energi. Nah, fluensi sendiri merupakan jumlah foton atau partikel yang melewati suatu satuan luas atau penampang. Ada rumuskan oleh itu foton per area. Ada flux, laju flux
foton atau partikel melewati suatu satuan luas per satuan waktu. Atau fluxnya sama dengan foton dibagi area dikali waktu. Ada frekuensi energi, jumlah energi yang melewati suatu satuan luas penampang. Ada Kerma, lalu Kerma merupakan saat sebuah berkas radiasi pengelilingan tidak langsung, misalnya sinar X atau sinar gamma melewati medium, radiasi melepaskan energi dalam medium melalui dua langkah, yaitu energi yang dibawa oleh foton yang pertama diubah menjadi energi kinetik partikel bermuatan. Nah, pada sinar X dan gamma itu energi ditransfer ke fotoelektrik, hamburan kompton, dan foton energi yang sangat tinggi melalui produksi pasangan. Lalu cara yang kedua itu partikel bermuatan langsung yang diionisasi melepaskan energi mereka di dalam medium lalu ekstasi dan ionisasi. Kerma didefinisikan sebagai energi kinetik yang ditransfer ke partikel dengan ionisasi radiasi persatuan massa. Satuannya adalah Gray untuk SI-nya. Lalu ada mass energy transfer coefficient. Koefisien transfer energi massa adalah koefisien atomasi yang dikalikan dengan fraksi energi dari foton yang berinteraksi, kemudian transfer ke partikel bermuatan sebagai energi kinetik. Koefisien atomasi massa menggambarkan seberapa banyak kena X atau radiasi lainnya melemah atau terserap saat melewati suatu bahan. Koefisien transfer energi massa diberikan dengan simbol μ0/ρ0. Nah, ketika produksi pasangan terjadi, dibutuhkan 1,02 megaelektronvolt dari foton yang datang untuk membentuk sepasang partikel, elektron, dan positron. Setelah produksi pasangan terjadi, sisa energi yang datang akan diubah menjadi energi kinetik untuk elektron dan positron yang terbentuk. Karena sebagian energi foton yang digunakan untuk membentuk pasangan partikel, energi yang transfer ke energi partikel akan selalu lebih kecil daripada total energi yang diserap oleh medium. Oleh karena itu, koefisien transfer energi massa akan selalu lebih kecil dari koefisien atomasi massa, karena tidak semua energi disalurkan sebagai energi kinetik. Nah, untuk menghitung Kerma sendiri menggunakan rumus foton untuk berkas foton monokromatik dengan frekuensi energinya dengan energi E. Kerma diberikan oleh menggambarkan jumlah energi yang dibawa oleh radiasi foton persatuan luas, nih, si, dan μ0/ρ0 E adalah koefisien transfer energi massa, Gallery, dan absorber pada energi E. Ada absorb dose atau dosis penyerapan, merupakan jumlah energi yang diserap oleh suatu materi. Ini untuk rumusnya turunan dari dE/dm. Lalu ada koefisien serapan energi massa adalah ukuran berkaitan dengan fraksi koefisien atomasi massa yang memberikan energi kinetik awal pada elektron dalam suatu volume material penyerap. Koefisien serapan energi massa akan sama dengan koefisien transfer energi massa jika semua energi yang transfer diserap secara lokal. Artinya energi yang diberikan foton sepenuhnya diserap oleh medium dalam bentuk energi kinetik partikel. Nah, ini untuk rumusnya. Lalu ada dosis hitung. Nah, untuk rumusnya sendiri, perbedaan antara perhitungan Kerma dan dosis udara yang terindikasi adalah Kerma menggunakan koefisien transfer energi massa. Kalau dosis menggunakan serapan energi massa. Jadi bedanya itu. Nah, untuk rumusnya adalah seperti ini. The exposure, selanjutnya the exposure. Paparan adalah muatan listrik yang dihasilkan oleh radiasi sinar X atau sinar gamma. Ada volume udara yang spesifik dari massa dari udara volume tersebut. Dirumuskan oleh dQ/dm. dQ adalah jumlah muatan yang terbentuk di udara, dan dm adalah massa udara yang terionisasi dalam volume tersebut. Ada energi dosis, ekuivalen, dan dosis efektif. Untuk masuk ke sumber selanjutnya, ada invert dosis, merupakan banyak energi dari radiasi yang telah diberikan dalam materi tersebut. Satuannya Joule. Nah, energi yang diberikan ini merujuk pada total energi yang transfer ke suatu medium seperti jaringan tubuh manusia atau bahan lainnya. Nah, untuk dua faktor utama penghitung energi ada dosis dan massanya. Lalu ada dosis ekuivalen, adalah dosis yang diperlukan oleh suatu jenis radiasi untuk menghilangkan efek biologis yang sama. Nah, ini untuk faktornya. Ada dosis efektif, merupakan dosis ekuivalen yang mempertimbangkan sensitivitas biologis dari organ atau jaringan yang ekspos untuk mengurangi efek stokastik pada manusia. Jadi dosis efektif itu mempertimbangkan sensitivitas biologis dari organ gitu. Kalau bedanya sama dosis terang. Nah, ini untuk jaringannya dari beberapa jaringan dan dosis efektifnya. Terima kasih untuk PPT dari kelompok 4. Kita masuk ke tanya jawab PPT kelompok 4. Yang pertama, ada berapa energi yang diproduksi pada untuk produksi pasangan dari 1,02 megaelektronvolt.
TE dalam sesi cara menggambarkan jumlah energi yang diserap. Pertanyaan ketiga, dosis ekuivalen adalah dosis yang diperlukan oleh suatu jenis radiasi untuk menghasilkan efek biologis yang sama. Lalu pertanyaan keempat, apa satuan SI dan non-SI dalam exposure? Nah, satuan SI untuk pada exposure tuh J per kilogram, dan satuan non-SI-nya adalah Ronsen. Dan pertanyaan nomor 5, jelaskan tentang karma. Nah, karma ini didefinisikan sebagai energi kinetik yang ditransfer ke partikel bermuatan dengan mengondensi radiasi persatuan massa. Satuannya Gray untuk karma. Lalu ada atenuasi. Nah, atenuasi merupakan penghilangan foton dari sinar X atau sinar gamma ketika melewati suatu materi yang disebabkan oleh dua faktor, yaitu absorpsi dan hamburan dari foton utama. Pertanyaan ketujuh, pada persamaan pelemahan suatu sinar X atau sinar gamma terdapat koefisien atenuasi yang merupakan gabungan dari peristiwa interaksi sinar dengan apa saja. Merupakan gabungan dari interaksi sinar dengan Snelling scattering, efek fotoelektrik, gambaran kontan, dan produksi pasangan. Pertanyaan nomor 8, apa yang dimaksud dengan Hall-Followy layer? HVL ini ketebalan minimal yang dibutuhkan dari suatu materi untuk mengurangi intensitas dari sinar X atau sinar gamma menjadi setengah dari intensitas awal melewati materi tersebut. Jadi untuk ketebalan minimalnya untuk mengurangi intensitas dari sinar X. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan beam hardening? Nah, beam hardening ini merupakan proses penghilangan foton energi rendah dari sinar X polyenergetik ketika melewati suatu materi. Nah, kegunaannya ini merupakan menyaring atau filter foton berenergi rendah yang diperlukan selama proses pencitraan, yang dimana akan pengaruhi dari hasil itu sendiri terhadap dosis dan citra yang dihasilkan. Lalu pertanyaan terakhir, faktor apa saja yang mengaruhi terjadinya suatu interaksi dan materi? Itu nomor atom dengan dari material yang digunakan dan energi foton yang datang. Kita masuk ke PPT kelima. Tentang image quality. Nah, image quality itu berbeda dengan foto pada umumnya. Nah, image quality diukur berdasarkan tidak berapa indah tampilannya, tapi seberapa baik gambar yang disajikan, sehingga dapat dibaca oleh dokter dan dapat diagnosis begitu. Nah, dalam radiologi, kualitas gambar tidak perlu maksimal, tapi yang dioptimalkan adalah tujuannya gitu. Ini untuk pada masalah sendi, hasil dari image quality-nya. Nah, selanjutnya ada resolusi spasial, mengacu pada tingkat detail yang dapat dilihat pada gambar. Mengukur seberapa kecil suatu objek dapat terlihat pada sistem pencitraan tertentu. Nah, resolusi ini spasial juga hanya bergantung pada ukuran piksel, nggak hanya bergantung pada ukuran piksel, tapi juga faktor lain. Ukuran piksel dalam gambar menerapkan batas teoritis pada resolusi, namun objek berkualitas tinggi yang lebih kecil dari ukuran piksel masih mungkin terdeteksi jika amplitude-nya cukup besar. Lalu ada fungsi sebaran titik atau point split function atau PSF, merupakan ukuran dasar yang paling intuitif dari proses resolusi dalam sistem pencitraan. PSF menggambarkan respons sistem pencitraan terhadap titik sumber input yang menunjukkan seberapa besar sistem tersebut menyebarkan titik input tersebut. PSF merupakan fungsi dua dimensi yang bisa dijelaskan dalam X-ray dan gambar dua dimensi. Nah, ini untuk PSF dan persamaan dari PSF itu sendiri. Ada fungsi sebaran garis atau LSF. LSF digunakan untuk mengevaluasi respon sistem pencitraan ketika distimulasi dengan sinyal berbentuk garis, mengukur distribusi intensitas dari garis yang dihasilkan gambar. Nah, LSF ini menggambarkan seberapa baik sistem pencitraan dapat menahan penajaman gambarnya. Nah, ini untuk LSF. Pada sistem pencitraan planar, LSF dihasilkan dengan memprosesikan gambar pada gambar melalui celah kecil. Ini untuk celah kecil pada bahan yang menghalangi sinar. Nah, pada sistem pencitraan tomografi seperti CT atau MRI, LSF dihasilkan dengan memprosesikan bidang tipis material yang tegak lurus terhadap tomografi ini. Untuk contohnya, dan ini juga. Lalu ada fungsi sebaran tepi atau edge bridge function, merupakan diukur dengan menggunakan tepi tajam sebagai gantinya. Nah, SF ini sangat berguna ketika karakteristik distribusi spasial dari fenomena seperti hilar atau scatter perlu dievaluasi dengan mengukur area,
Dengan partikular atau scatter dapat menjadi cukup besar atau dengan diukur. Nah, ini kontras dengan PSF dan PSF atau LSF hanya mencakup area kecil dari detektor yang mungkin tidak cukup untuk mengukur efek Glare atau scatter secara signifikan. Lainnya ada convolution. Nah, pada convolution sendiri merupakan prosedur kalkulus integral secara akurat menggambarkan cara matematis apa yang dilakukan proses penggabungan secara fisik. Proses konvolusi juga merupakan komponen matematis penting dan rekonstruksi gambar. Dan konvolusi sangat penting untuk pemahaman lengkap tentang sistem pencitraan. Nah, ini untuk proses konvolusinya. Ini menggunakan tabel kernel, 5 elemennya. Nah, ini merupakan noise yang dihasilkan secara acaknya. Nilai G dihaluskan relatif terhadap H, dan karena itu elemen kernel konvolusi dalam kasus ini dirancang untuk melakukan penghalusan data-data. Nah, plot kernel 5 elemen. Lalu ada kernel A berbentuk persegi panjang karena semua nilai dalam kernel adalah sama. Kernel B berbentuk kurva, semuanya positif untuk kernel A dan kernel B. Sedangkan pada kernel C beberapa sisi negatif di atasnya. Dan ketika negatif ditemukan di kernel, beberapa peningkatan sisi akan terjadi. Ada konvolasi dalam gambar, fleksibilitas, ada fleksibilitas panjang kernel, ada kernel ganjil, masalah tepi, konvolasi multidimensi, dan penggabungan dan pemulihan. Ini merupakan contoh kernel konvolusi 2 dimensi. Nah, hubungan antara fungsi penyebaran itu ada hubungan matematisnya, di mana pengukuran salah satu fungsi dapat digunakan untuk menghitung yang lainnya. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam memilih metode pengukuran yang paling sesuai. Nah, hubungannya itu dapat dirumuskan sebagai ini, LSF, PSF, dan lainnya, sehingga seorang juga dapat menghitung LSF dari SF, dan PSF dapat dihitung dari LSF. Namun, asumsi simetri dengan PSF diperlukan dalam kasus. Nah, mekanisme penggabungan juga ada. Ini untuk menggabungkan beberapa tadi. Selain itu, proses iterasi melalui sampling juga penting. Ukuran pixel lebih besar atau fungsi sampling yang lebar akan mengurangi detail yang dapat ditangkap oleh detektor, sehingga menurunkan resolusi spasial. Begitu. Faktor-faktor seperti gerakan pasien, noise, elektronik, penyebaran internet dapat berkontribusi pada degradasi kualitas citra. Sehingga ini untuk citranya dapat pengaruhi oleh hal tersebut. Pengukuran sebagai berbagai fungsi persebaran telah dibahas, digunakan untuk mengkarakterisasi dampak fenomena penggabungan fisik dalam sistem pengaburan fisik dalam sistem pencitraan medis. Itu untuk PPT dari kelompok 5. Sekarang masuk ke tanya jawab dari kelompok 5.
Mohon maaf terdapat gangguan. Lanjutnya untuk pertanyaan jawab dari PPT kelompok 5. Pertanyaan pertama, berapa piksel yang digunakan dalam MRI, CT, dan USG? Nah, untuk piksel sendiri dalam CT antara 512 kali 512 hingga 1024 kali 1024 piksel per irisan dengan ukuran voxel sekitar 0,5 sampai 1 mm. Untuk jaringan yang keras. Nah, untuk MRI sekitar 256 kali 256 hingga 512 kali 512 piksel per irisan dengan voxel 1 sampai 3 mm. Nah, untuk USG lebih rendah lagi sekitar 128 kali 128 dan 512 kali 512 piksel dengan kejadian 0,5 sampai 2 mm. Nah, untuk pertanyaan kedua, mengapa pengaturan visi tinggi dapat meningkatkan kualitas gambar akan tapi menimbulkan risiko bagi pasien? Nah, lebih banyak paparan radiasinya sehingga dapat berisiko merusak sel. Lalu bagaimana cara menentukan apakah resolusi spasial pada gambar sudah optimal? Nah, dianggap optimal jika detail dibutuhkan untuk dosis terlihat jelas tanpa terlalu banyak noise atau kehilangan informasi. Nah, hal ini dapat dicapai untuk menyesuaikan beberapa parameter. Nah, perbedaan antara PSF, LSF, dan ESF dalam citraan medis itu ada beberapa. Nah, pada PSF menunjukkan bagaimana sebuah titik menyebar dalam gambar, membantu menilai kerjasama sistem. Nah, LSF mengukur respon dari garis tipis yang untuk mengevaluasi ketajaman sepanjang garis, dan ESF mengukur respon terhadap tepi tajam. Yang dimaksud dengan resolusi spasial itu menggambarkan secara detail yang dapat dilihat pada suatu citra. Nah, resolusi spasial berkaitan dengan beberapa objek yang dapat dibedakan dari suatu sistem pencitraan. Pada yang dimaksud dengan point spread function atau PSF itu merupakan respons sistem pencitraan terhadap input berupa titik. Lalu apa fungsi LSF? LSF merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengkarakterisasi resolusi spesial suatu sistem pencitraan. ESF atau edge spread function diukur dengan menggunakan tepi yang tajam sebagai stimulus dalam pencitraan. Lalu apa yang dimaksud dengan konvolusi? Konvolusi itu menggabungkan dua fungsi untuk menghasilkan fungsi ketiga. Dalam pencitraan medis, konvolusi digunakan merupakan filter atau modifikasi gambar, misalnya menghaluskan atau menajamkan detail. Proses ini melibatkan menggeser satu fungsi di atas fungsi lain dan menghitung nilai gabungan setiap titik yang menghasilkan efek tertentu sebagai filter yang digunakan. Lalu kita masuk ke PPT ke-6 yang dibuat oleh Harunisa dan Miftahul Jannah berkaitan dengan the frequency domain dan contrast solution serta source noise atau spektrum daya noise. Yang pertama ada the frequency domain, itu merupakan cara yang berguna untuk mengungkap resolusi sistem pada penyitraan. Nah, lalu ada Fourier. Transformasi Fourier metode menguraikan fungsi gelombang kompleks menjadi jumlah dalam gelombang sinusoidal. Nah, ini merupakan fungsi deret Fourier-nya. Ini merupakan contoh deret Fourier yang terdiri dari penjumlahan 4 gelombang sinusoidal yang berbeda. Nah, yang hitam ini menggambarkan penjumlahan dari 4 gelombang dan mendekati bentuk dari fungsi persegi panjang atau garis putus-putus. Lalu ada transformasi Fourier. Transformasi Fourier adalah algoritma yang mengubah sinyal dari domain waktu atau ruang menjadi domain frekuensi. Nah, ini untuk fungsi dari persamaan transformasi Fourier-nya, di mana I merupakan unit imajiner. Lalu ada inverse Fourier transform, merupakan ini mengubah sinyal dari domain frekuensi ke domain waktu atau ruang. Biasanya juga digunakan untuk konvolusi juga. Nah, pada medis, transformasi Fourier seperti digunakan untuk filtering gambar dalam rekonstruksi CT serta pemrosesan sinyal. Ada fungsi transfer modulasi. Nah, merupakan konsep yang digunakan untuk mengukur kemampuan sistem pencitraan dalam transfer detail gambar dari objek yang dihasilkan. Dinyatakan sebagai fungsi dari frekuensi spasial. Lalu ada ini untuk rumus MTF-nya, amplitude sinyal terukur dibagi amplitude sinyal masukan. Lalu ada MTF atau fungsi transfer modulasi ini untuk selanjutnya ini menunjukkan gambar sinyal input sinusoidal dan yang B ini menggambarkan plot MTF-nya. Ada pengukuran praktisnya ini tidak memungkinkan mensimulasikan sistem detektor
dengan sinyal sebagai sinusoidal yang sebelumnya. Nah, sebagai gantinya LSF digunakan nih untuk menentukan MTF. Dengan menggunakan rumus seperti LSF dinormalisasi agar memiliki luas area 1. Ini normalisasi agar LSF menemukan hasilnya 1. Ada fungsi transform modulasi merupakan fungsi spasial maksimum yang dapat dideteksi oleh sistem pencitraan tanpa jadinya aliasing. Dirumuskan oleh seperti ini. Fungsi transform modulasi ada frekuensi Nyquist, ada Nyquist. Ini untuk contoh gambarnya, di mana menunjukkan konsep aliasing. The parallel sample MTF. Para sampel MTF ini merupakan ukuran piksel gambar, merupakan dapat membatasi pengukuran MTF juga. Selanjutnya ada fungsi rec dan sin. Nah, fungsi rec ini fungsi respon per segi panjang memberikan hasil terbaik untuk LSF. Rumus Fourier transform juga digunakan untuk analitis dengan menggunakan rumus seperti yang sudah ditampilkan. Nah, ini untuk grafik dari MTF untuk fungsi input track. Selanjutnya ada pengukuran resolusi dengan template. Untuk gambar digunakan untuk memperkirakan resolusi spasial minimum sistem pencitraan. Lalu ada kontras resolusi mengacu pada kemampuan untuk mendeteksi perubahan yang sangat halus dalam skala abu-abu dan membedakan dari noise gambar. Ada konsep dasar akurasi berhubungan dengan seberapa dekat seorang dengan kebenaran. Nah, ini untuk akurasi dan presisi. Ini gambar ilustrasi akurasi dan presisi. Ini adalah akurasi dan presisi. Ini akurasi dan presisi. Ini akurasi tapi tidak presisi. Ini tidak semuanya. Ini presisi tapi tidak akurasi. Ini sumber noise atau butiran noise. Ada merupakan berkurangnya intensitas noise yang menempel pada penyangga film. Lalu ada electronic noise. Merupakan ada elektron yang dihasilkan dari peristiwa deteksi sinyal dan elektron ditambahkan ke sinyal. Nah, jika elektron terkait dengan noise ditambahkan ke sinyal, maka sebelum rangkaian, maka kontribusi noise mereka juga akan diperkuat. Lalu ada struktur noise. Nah, pada struktur noise ini, sebagian besar detektor piksel memiliki jumlah ukuran paralel, sehingga mengurangi waktu pembacaan. Lalu ada anatomical noise. Anatomical noise atau gangguan anatomi adalah pola gambar yang dihasilkan oleh penonton pasien yang selalu ada tapi tidak penting untuk diagnosis. Ada quantum noise juga, merupakan istilah kuanta yang merujuk pada sejumlah partikel yang dapat dihitung seperti elektron. Ada distribusi statistik untuk pengukuran noise non-parametrik. Non-parametrik dari suatu distribusi sistem menggunakan ukuran mengasumsikan tidak ada distribusi statistik dari distribusi data. Merupakan selanjutnya ada distribusi normal, merupakan distribusi Gaussian. Nah, ini untuk persamaan distribusi Gaussian-nya. Lalu ada area relatif dari distribusi normal, dan merupakan gambar dari area relatifnya. Lalu ada distribusi Poisson. Nah, ini merupakan dari gambar distribusi Poisson. Nah, pada pencitraan radiologi diberikan oleh rumus berikut. Untuk tabel distribusi Poisson-nya. Nah, selanjutnya ada struktur noise, spektrum daya noise. Nah, pada gambar dari sini dua objek memiliki varian yang sama di latar belakang. Tapi ada perbedaan yang terlihat dalam menampakkan noise. Nah, meskipun varian noise sama, tergantungan frekuensi noise berbeda. Nah, ini dijadikan oleh spektrum daya noise atau NPS. Nah, selanjutnya ada texture noise atau spektrum daya noise ini juga dapat ditampilkan pada grafik. Nah, jenis noise yang tidak berkorelasi ini disebut white noise. Ini jika noise pada setiap piksel gambar 2 dimensi tidak bergantung pada nilai noise, maka tidak akan ada korelasi. Nah, ini jenisnya ini merupakan white noise. Itu merupakan presentasi dari kelompok 6. Selanjutnya untuk pertanyaan dari kelompok 6. Atau apa itu dokumen frekuensi dalam pencitraan medis? Dokumen frekuensi adalah mengungkapkan resolusi sistem pencitraan yang terkait dengan frekuensi spasial yang menggambarkan seberapa sering detail gambar berubah per unit panjang. Fungsi utama dari Fourier
Driver digunakan untuk mengoperasikan fungsi kompleks menjadi jumlah amplitudo gelombang sinusoidal dengan setiap gelombang memiliki parameter. Lalu apa itu transformasi Fourier dan bagaimana penggunaannya? Transformasi Fourier adalah algoritma yang mengubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi. Apa yang dimaksud dengan MTF? MTF adalah konsep yang mengukur konsep sistem pencitraan untuk mentransfer detail gambar dari gambar yang dihasilkan. Peran dari LSF dalam MTF itu, LSF digunakan untuk menentukan MTF secara eksperimental dengan menggambarkan respon sistem terhadap input yang sangat tipis. Nah, lalu apa itu FSS? Apa itu frekuensi noise? Merupakan spasial maksimum yang dapat dideteksi oleh sistem pencitraan tanpa terjadinya aliasing. Frekuensi di atas noise akan terekam sebagai frekuensi terlebih rendah. Apa yang dimaksud dengan exemplar MTF dan bagaimana pengukuran yang dilakukan? Nah, MTF diukur menggunakan metode slit miring atau angle slit untuk meningkatkan resolusi spasial dan menghindari aliasing dengan melakukan oversampling di data hingga 10 kali lipat. Fungsi rek yang menggambarkan respons sistem. Lalu apa yang dimaksud dengan fungsi rek? Nah, fungsi rek itu merupakan respons sistem dari persegi. Kalau fungsi sing merupakan transformasi Fourier. Bagaimana resolusi spasial dipantau dalam pencitraan medis? Spasial dipantau memperkirakan resolusi spasial minimum seperti pencitraan. Apa yang dimaksud dengan resolusi kontras dalam pencitraan medis? Resolusi kontras mengacu pada kemampuan sistem pencitraan untuk mendeteksi perubahan halus dalam skala abu-abu dan memisahkannya dari luas pada gambar. Selanjutnya untuk peneliti kelompok 7 yang dibuat oleh Anissa Rizky dan Syukron Kamal. Menjelaskan tentang kontras subjek yang berisi dengan kontras. Pertama ada kontras subjek, merupakan kontras dasar yang muncul pada sinyal. Berinteraksi dengan pasien tapi sebelum berinteraksi. Contoh radiografi proyeksi gambar di atas ini merupakan contoh kontras subjeknya. Ada faktor-faktor kontras subjek, ada faktor intrinsik. Contohnya ada merupakan faktor berhubungan dengan perubahan anatomi dan fungsional yang sebenarnya pada jaringan pasien yang menimbulkan kontras. Nah, ada faktor intrinsik juga, di mana faktor intrinsik ini berhubungan dengan cara protokol akuisisi gambar dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kontras subjek. Lalu ada kontras detektor. Sistem detektor ini dapat memiliki dampak besar pada cara kontras subjek yang terjadi pada sistem. Ini merupakan grafiknya ada sinyal masukan dan tingkat sinyal pada detektor 1. The kontras yang ditampilkan, kontras berfungsi, detektor berfungsi untuk memodulasi kontras subjek, tetapi prosedur akuasi pada akhirnya menghasilkan penangkapan data gambar digital pada hard disk komputer untuk modalitas di mana perasaran gambar berikutnya terjadi seperti perasaran gambar dalam banyak sistem radiografi digital. Nah, ini untuk gambar digitalnya untuk presentasikan matriks sebagai nilai skala abu-abu. Lalu ada pendekatan lain juga untuk mengurangi kebutuhan dokter untuk melihat gambar. Nah, ini teknik urusan gambar sederhana dapat mengurangi rentang dinamis gambar asli untuk ditampilkan. Lalu ada rasio kontras terhadap kemiskinan. Merupakan ukuran objek yang tidak bergantung pada ukuran level sinyal di tengah-tengah noise. Contohnya adalah cakram sebagai objek. Nah, CNR ini merupakan metrik yang baik yang menggambarkan amplitudo sinyal relatif terhadap noise kita dalam satu gambar. Contoh penggunaan CNR termasuk mengoptimalkan kilovolt studi pencitraan untuk memaksimalkan kontras pada tingkat dosis yang tetap. Rasio signal to noise SNR ini merupakan metrik yang mirip dengan CNR kecuali ukuran membentuk objek secara eksplisit disertakan dalam perhitungan. Nah, ini merupakan persamaan dari SNR. Rasio sinyal to noise salah satu metrik yang paling berarti untuk menggambarkan konsistensi suatu objek. Secara baik hal itu akan terlihat oleh pengamat pada umumnya. Nah, Albert Rose menyadari sinyal ini mampu menunjukkan jika SNR lebih dari 5 dan termasuk atas sama dari 5, maka sebuah objek akan hampir selalu dikenali atau terdeteksi. Tapi kinerja pendekatan pendeteksian tersebut akan terus menurun saat SNR mendekati 0. Pertanyaan selanjutnya dari kelompok 7. Apa yang dimaksud dengan kontras subjek? Kontras subjek adalah kontras dasar yang muncul pada sinyal setelah sinyal berinteraksi dengan pasien tapi sebelum terdeteksi. Mengenai faktor intrinsik sendiri berhubungan dengan perubahan anatomi atau fungsional sebenarnya pada jaringan pasien. Nah, untuk menyebutkan peningkatan kontrol yang mungkin dilakukan terdapat untuk meningkat kontras ada
menggunakan radiofarmasi yang berbeda, menyuntikkan zat yodium, gadolinium, atau mengubah penundaan, dan lain sebagainya. Fungsi kontras detektor itu untuk memodulasi kontras subjek, tetapi prosedur akuasi pada akhirnya menghasilkan penangkapan data digital pada hard drive komputer. Kedalaman bit sendiri, mayoritas gambar memiliki kedalaman bit mulai dari 10 sampai 12 bahkan 14 bit, bahkan berkisar 1024, 4096 hingga 16884 warna abu-abu. Sebutkan contoh apa itu CNR. CNR merupakan ukuran objek yang tidak bergantung pada ukuran sinyal di tengah noise. Sebutkan dan contoh penggunaan CNR untuk mengoptimalkan case study pencitraan untuk menghasilkan kontras ulang pada tingkat dosis tetap dan menghitung dosis yang diperlukan untuk mencapai CNR yang diberikan untuk objek tertentu. Apa perbedaan utama CNR dan SNR? Nah, CNR ini perbedaan utamanya bahwa SNR secara efisien masukkan ukuran dan bentuk objek dan perhitungan. SNR tidak memerlukan objek uji menghasilkan sinyal homogen, sedangkan CNR biasanya lebih terapkan pada sinyal homogen. SNR dihitung berdasarkan sinyal yang terintegrasi pada dimensi objek dan latar belakang. Apa itu kriteria arus dalam konteks SNR? Kriteria arus menyatakan bahwa jika SNR lebih dari 5, semua objek hampir selalu dapat dikenali atau deteksi. Namun penelitian pendeteksian tersebut akan menurun seiring dengan mendekatinya SNR ke nilai 0. Nah, lalu bagaimana CNR digunakan dalam optimasi pencitraan medis? Itu digunakan media medis untuk mengoptimalkan tegangan tabung sinar X guna maksimalkan kontras tulang pada tingkat dosis radiasi tetap. CNR juga digunakan untuk menghitung dosis yang diperlukan untuk mencapai CNR tertentu bagi objek spesifik, serta untuk menentukan konsentrasi minimum. Kelompok selanjutnya yaitu kelompok 8 yang dibuat oleh Dean dan Sydney mengenai image quality. Yang pertama ada konsep dasar resolusi dan kontras. Resolusi spesialnya tadi merupakan kemampuan sistem pencitraan untuk membedakan dua objek yang berdekatan. Lalu ada resolusi kontras mengacu kepada kemampuan sistem untuk membedakan objek di latar belakang berdasarkan hubungan frekuensi sinyal. Lalu ada hubungannya dengan gambar. Resolusi spasial dan kontras bersama-sama menentukan seberapa baik atau detail suatu objek dalam citraan. SNR tadi seperti yang sudah dijelaskan menunjukkan perbandingan antara sinyal objek lain yang deteksi. Nah, SNR lebih tinggi menandakan bahwa objek lebih jelas terlihat dibandingkan noise. Semakin tinggi SNR, semakin mudah dideteksi. Wetaros menyatakan bahwa jika SNR lebih dari 5, objek biasanya akan dilihat oleh pengamat. Nah, ini untuk grafiknya. Diagram kontras diri merupakan gambar dari diagram kontras detail. Merupakan yang digunakan untuk memvisualisasikan seberapa baik sistem dapat menangkap detail dalam berbagai tingkat kontras. Efisiensi kuantum detektif untuk mengukur efisiensi sistem pencitraan dalam mengubah sinyal yang ditangkap menjadi sinyal gambar dan mempertimbangkan pengaruh noise. Ada DGM menunjukkan sistem pencitraan yang lebih efisien. Ada kurva karakteristik operasional penerima. Kualitas gambar dapat diukur menggunakan jumlah metrik yang telah dibahas, namun pada akhirnya kualitas gambar berkaitan dengan seberapa baik gambar tersebut menyampaikan informasi. Nah, ini untuk kurvanya. Dengan menghitung nilai TP, TN, FP, dan FN, true positive fraction juga dikenal sebagai sensitif dapat dihitung sebagai berikut. Ini untuk persamaan dari true positive fraction. Kurva karakteristik operasional pertamanya itu untuk PPT kelompok 8. Sehingga kita masuk ke pertanyaan. Kriteria Rus menyatakan bahwa objek dan SNR lebih dari 5 dapat deteksi. Untuk fungsi CD menggabungkan diagram resolusi spasial dan kontras menilai kemampuan deteksi objek. Detektif quantum efisiensi itu untuk mengukur efisiensi dalam menangkap sinyal dari sinyal X. Dosis radiasi mengaruhi resolusi. Hubungan SNR dengan deteksi objek, SNR tinggi meningkatkan jelasan objek. Nah, pada analisis ROC digunakan sebuah tabel kebenaran. Itu ada TP, TN, FP, dan FN. Nah, pada kurva ROC menjadi tumpang tindih, termasuk data antara data teman pasien normal dan pasien abnormal. Cara ahli radiologinya dengan menentukan ambang keputusan atau T. Nah, jika parameter pasien lebih ambang batas, maka dianggap abnormal.
Bagaimana menentukan sensitivitas itu dengan cara menghitung rule-based sensitivity fraction. Selanjutnya, mengenai medical imaging informatiknya, membahas pengumpulan transfer, penyimpanan, pemeriksaan tampilan, persepsi, dan penggunaan informasi dalam pendaftaran. Pada representasi data analog digital, itu detektor secara inheren menghasilkan data analog. Nah, contohnya ada horoskop, kamera kilau, kedokteran, dan sistem pencitraan ultrasound seluruhnya dalam bentuk analog. Data itu ada dua, data analog dan data digital. Nah, pada analog, informasinya dibolehkan nilainya kontinu. Bilangannya tidak terbatas. Sebagian besar sinyal analog memiliki nilai tak titik waktu. Lalu pada bentuk digital, informasi yang diperolehkan hanyalah angka atau huruf alfabet yang diwakili oleh ukuran digit. Sebagian besar hanya digital bersifat biner. Nah, jadi bersifat biner untuk digital. Nah, citra radiologi digital seperti ini. Susunan elemen gambar yang disebut pixel. Setiap pixel dipresentasikan oleh satu angka dan citra. Menggambarkan elemen volume. Nah, model pencitraan dengan spasial lebih tinggi dan panel yang lebih besar memerlukan lebih banyak pixel gambar. Ini ada citra digitalnya, ada instrumennya seperti ini. Nah, jumlah terbesar dapat disimpan dalam satu pixel ditentukan oleh jumlah bit. Jadi intinya satu pixel 2 bit, 8 bit. Satu pixel terdapat 8 bit. Tuh. Ini citra radiologi digitalnya untuk gambarnya. Ukuran pixel dihitung dengan membagi jarak antara dua objek titik pada subjek yang sedang dicitrakan. Lalu digital komputer. Komputer dikenalkannya pada medis pada tahun 1970. Jadi digabungkan antara komputer ini sehingga dapat menciptakan pencitraan komputer. PT lalu pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan pencitraan medis? Itu membahas mengenai pengumpulan transfer, penyimpanan, pemeriksaan, tampilan persepsi, dan penggunaan informasi dalam kedokteran. Contohnya ada fluoroskop, data analog digital itu ada fluoroskop, kamera kilau, sistem pencitraan ultrasound, dan lain-lain. Hasil ini untuk menghasilkan pencitraan medis yang inheren. Nah, contoh bentuk analognya itu bilangan tak terbatas antara bawah dan atas. Kalau untuk digital, ukuran urutan digit dan sebagian desainnya liter bersifat biner. Lalu apa perbedaan representasi data analog digital? Data analog memberi sinyal di tiap titik, sedangkan data digital memiliki sinyal bersifat biner. Apa yang menyusun representasi digital tersusun oleh pixel. Pixel direpresentasikan oleh angka. Hubungan spasial dan bidang pandang terhadap pixel banding lurus, semakin tinggi spasial maka akan lebih banyak pixel. Penggunaan matriks yang pixel yang besar, bagaimana merusak kebutuhan penyimpanan pemeriksaan sistem serta transfer gambar lebih lambat. Jumlah data pada satu pixel ditentukan oleh byte-nya. Satu pixel 8 byte. Begitu. Alasan fungsi komputer itu menangani banyak tugas penataan dan penggunaan komputer pada imaging memiliki kemampuan memesan data dengan cepat dan informasinya lebih banyak yang disimpan. Selanjutnya, pertanyaan kelompok 10, PPT kelompok 10, tentang peringkatan penyampaian informasi, ada magnetic disk, flash memory. Nah, magnetic disk ini merupakan piringan yang berputar, dilapisi material. Kalau flash memory merupakan jenis memori solid state yang menyimpan informasi digital. Lalu ada optical disk yang dapat dilepas dan diputar selama akses data dengan informasi yang dibaca terus menggunakan laser. Pada tampilan gambar digital seperti ini, ada tampilan gambar digital terdiri dari antar muka tampilan dan monitor tampilan. Antar muka tampilan mengubah gambar digital menjadi sinyal untuk monitor. Itu untuk selanjutnya ada monitor kartu retup atau CRT, merupakan tabung kaca yang dievakuasi dengan komponen penghasilkan atau memfokuskan modulasi intensitas berkas elektron menuju layar fluorescence. Nah, begitu untuk tampilan gambar layar ada LCD, performa monitor layar, dan memantau format pixel. Selanjutnya ada kalibrasi luminasi sistem tampilan, atau ada tujuan di SDF ini merupakan menyediakan konfirmasi nilai,
menyelesaikan tampilan kontras, dan memberikan linearisasi. Lalu ada kalibrasi animasi sistem tampilan dan tampilan warna palsu. Tampilan warna palsu ini juga pada dasarnya tidak memiliki warna, tapi pada aslinya di radiografi. Lalu ada performa monitor dibandingkan dengan monitor kelas konsumen. Nah, untuk pada local area network, protokol LAN umumnya dirancang untuk memungkinkan koneksi komputer dalam jarak terbatas. Sedangkan Ethernet untuk sebelum transmisi melalui Ethernet yang ditransmisikan jadi beberapa paket. Ada internet dan routers dan protokol internet lainnya. Sekian dan terima kasih. Pertanyaannya, data disimpan pada magnetic disk disimpan dalam bentuk traffic concentris. Pada flash memory menyimpan memori data sebagai muatan listrik kecil. Jenis-jenis optical disk ada read only, write, and writable. Ada sistem tampilannya yang disebut antar muka video, mengubah gambar digital menjadi sinyal untuk monitor. Lalu ada jenis layar datar, ada plasma, LED, OLED, dan layar emisi lapangan. Monitor CRT memiliki warna 3 bekas, ada merah, hijau, dan biru. LCD tidak menghasilkan cahaya karena LCD itu modulasi cahaya dan filter polarisasi. Jaringan dibedakan menjadi LAN dan WAN. LAN umumnya itu Ethernet. Nah, paket yang digunakan pada LAN itu contohnya adalah dan tunjuk paket yang pada router adalah paket yang akan dikirim keluar dari LAN dengan alamat tujuan LAN pada paket yang terima. Pada LAN, paket semoga keuntungan dari monitor diagnostik itu penjadaannya maksimal jauh lebih seragam. Protokol penggunaan koneksi telekomunikasi jarak jauh untuk menghubungkan komputer individu ke jaringan yang jauh. Lalu PT ke-11 mengenai medical imaging informatik dengan sebab PACS, radiologi, pemeriksaan gambar, dan keamanan persediaan. PACS sendiri untuk sistem penyimpanan, pemindahan, dan pengambilan gambar radiologi. Dengan teradologi adalah transmisi gambar tersebut untuk dilihat di situs atau lokasi yang jauh dari tempat gambar tersebut diperoleh. Ada PACS dan teradologi. Akuisisi gambar digital ada dua, yaitu format gambar dan digitalisasi film. Ini untuk tabel format gambar radiologi. Nah, DICOM merupakan digital imaging dan communication in medicine. Penyimpanan gambar ada skema penyimpanannya. Gambar terbaru disimpan dalam susunan hard disk dan yang lama disimpan dalam penyimpanan arsip yang lebih lambat. Lalu ada manajemen gambar dalam penyimpanan gambar dan kompresi gambar, tampilan gambar. Pada pemeriksaan gambar terdapat tujuannya yaitu untuk meningkatkan kegunaan informasi yang terkandung dalam gambar medis digital. Tekniknya ada pengurangan gambar. Contohnya angiografi, pengurangan digital. Lalu ada filteran spasial, rekonstruksi gambar penampang, dan image corregistration. Lalu ada keamanannya, termasuk ketersediaan, tujuan keamanan nasional, ada privasi, integrasi, integritas, autentikasi, dan republikasi ketersediaan. Ada prinsip keamanan, pentingnya ketersediaan, kebutuhan HIPAA, dan ancaman keamanan. Virus dan program berbahaya, ancaman keamanan dari serangan denial of service atau DOS, langkah-langkah perlindungan, dan rencana ketersediaan pemulihan. Untuk pertanyaannya seperti ini. Untuk pertanyaan kelompok 11 ternyata belum dikumpulkan. Untuk pertanyaan sebelum 11 adalah seperti ini. Lalu PPT kelompok 12 mengenai produksi X-ray dan tabung X-ray. Dapat katode, anode yang berputar, anode sudut-sudutnya, ukuran titik fokus, cakupan bidang. Lalu ada sisi radiasi di luar fokus, sisi pantau perumahan X-ray, kolimator, dan desain tabung X-ray khusus. Ada filtrasi juga. Lalu untuk kelompok 12 pertanyaannya adalah seperti ini.
Dan yang terakhir kelompok 13 mengenai generator sinar X. Generator sinar X menyediakan arus pada tegangan tinggi. Seperti ada transformasi, konsol operator, generator sinar X frekuensi tinggi, riak tegangan, pengatur waktu, sekelar, dan kontrol pencahayaan fotometer. Dan pada peringkat daya dan muatan dan mendingan panas, itu daya maksimum yang dapat diterima. Badan pemanasan dan pendinginan anoda, faktor-faktor yang mengaruhi emisi sinar X ada bahan target, tegangan tabung, arus tabung, nyaringan sinar, dan bentuk gelombang operator. Atau pertanyaannya adalah seperti ini. Terima kasih. Sekian dari saya, Iqbaluddin Pradana, untuk presentasikan presentasi dari kelompok masing-masing dari kelompok 1 sampai 13. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.